Kairna, apa kabar? Wah, Kak Agnes. Kak Airna baik, kabarnya Kak Agnes gimana, baik? Enggak tidak? Puji Tuhan baik Kairna. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah ya, Kak? Mau mulai ibadah. Nah, apa nih Kak yang mau diingetin setiap kali kita mau mulai ibadah? Oh iya, kita ada protokol kesehatan yang perlu diingatin, Kak. Ada 3. Yang pertama apa, Kak Agnes? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, memakai masker. Memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Oke, jangan sampai lupa ya, Kak. Jangan sampai lupa. Pastinya Kairna. Oke, Kak. Sekarang kita mau memasuki ibadah. Sebelum itu kita mau undang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala untuk berdoa ya, Kak. Siap, lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami, menemani kami sepanjang minggu ini. Kalau sebentar lagi kami ingin beribadah ya Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami, walau kami beribadah dari rumah. Berkati juga ya Tuhan, kami supaya boleh memuji Tuhan dengan sukacita dan juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tertib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami kepadamu. Amin. Amin. Yeah. Oke. Kak, berdoa udah nih Kak Erna. Terus ngapain lagi kita Kak? Sekarang kita mau undang adik-adik berdiri, Kak. Berdiri. Kita mau nyanyi-nyanyi. Memuji Tuhan, Kak. Memuji Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi yuk Kak, kita nyanyikan lagu Oke, ini. yang lebih semangat ya, Kak. Lebih semangat lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke. Mantap ya, Kak. Mantap banget nih semangatnya adik-adik dalam memuji Tuhan. Betul, Kak. Pasti adik-adik udah semangat banget nih, Kak. Udah semangat banget dan udah mau siap dengerin firman Tuhan ya Kak Erna. Betul, Kak. Tapi Kak, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi nih, Kak. Oke, kita mau bernyanyi dari lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku.
Shalom anak-anak Sekolah Minggu HKIP Jati Asih, apa kabarnya di tahun yang baru ini? Ini pertama kali kita bertemu bersama dengan Amang, Pendeta Daniel Datubara. Pasti semua sudah semangat ya, apalagi tadi diajak oleh kakak-kakak guru sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Nah, supaya lebih tambah semangat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini di ibadah sekolah minggu online, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Mari kita sama-sama membuka Alkitabnya, yaitu di Perjanjian Baru ya. Nah, kitab ini itu dimulai atau diawali dari kitab Roma, baru nanti ada Kisah Para Rasul. Mari kita buka, kalau di Alkitabnya Amang itu halaman 192, Perjanjian Baru. Sudah dapat semuanya? Sudah? Kalau untuk horong 1 sudah dapat, minta bantuan sama orang tuanya ya. Oke. Nah, kita sama-sama membaca ya. Amang akan bacakan bagi kita, dan adik-adik yang ada di rumah bisa membacanya secara bersama-sama juga. Demikian firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang sosok yang bernama Apolos. Nah, Apolos ini adalah seorang Yahudi, tetapi dia itu sangat fasih berbicara, dan kalau dikatakan di ayat 24 mahir dalam soal-soal kitab suci. Jadi kalau dibilang mahir berarti dia sudah tahu apa itu isi dari kitab suci, dan kemudian dia mampu menjabarkan. Apa itu menjabarkan? Yaitu dia bisa menerangkan apa yang ada di dalam kitab suci. Nah, dia punya keinginan pergi ke Efesus. Untuk apa? Yaitu untuk mengajar juga tentang Tuhan Yesus yang ia kenal
di dalam kitab suci. Tetapi ada Priscilla dan Aquila yang mendengar sosok dari Apolos dan mengajak Apolos datang ke rumahnya. Nah, mereka lebih menerangkan tentang siapa itu sosok Tuhan Yesus. Semakin membuat Apolos itu pintar dan memahami akan Yesus Kristus sebagai Mesias. Barulah setelah itu dia pergi ke Efesus dengan bantuan murid-murid orang percaya di Efesus dan kemudian mengajarkan tentang Yesus dan ajarannya. Nah, itulah firman Tuhan pada saat ini. Menceritakan tentang sosok Apolos yang pintar, yang pandai, dan juga mampu melakukan apa yang ia pelajari dari kitab suci akan Tuhan Yesus. Nah, apa yang perlu kita pelajari? Apa yang perlu kita renungkan dari sosok Apolos? Yang pertama, firman Tuhan meminta kita untuk mahir berbicara tentang kitab suci. Nah, kitab suci kita itu apa? Alkitab yang berisikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua tentang Allah, semua tentang jalan Tuhan, semua tentang kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama yang diinginkan oleh firman Tuhan bagi kita anak-anak sekolah minggu. Tentu Apolos tidak langsung bisa atau pintar tentang kitab suci kalau dia tidak terlebih dahulu dari kecil hingga dewasa itu belajar akan firman Tuhan. Nah, agar kita mahir tentang firman Tuhan, agar kita mahir tentang kitab suci, maka kita harus memakai waktu kita untuk belajar, mendengar, dan membaca firman Tuhan. Jadi jangan bilang kalau itu tugas pendeta saja atau tugas sintua saja. Apolos bukan rasul. Yang rasul itu adalah Paulus dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi karena ada keinginannya untuk belajar firman Tuhan, berarti tidak ada batasan bagi siapapun yang mau belajar tentang firman Tuhan. Itu yang pertama. Jadi orang-orang percaya seperti kita, seperti anak-anak sekolah minggu, itu harus mahir memahami dan mengetahui tentang firman Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan belajar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, setelah kita tahu tentang firman Tuhan, setelah kita tahu tentang kitab suci, setelah kita tahu tentang Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau Apolos, dia itu memberitakan, mengajarkan tentang jalan Tuhan, terlebih mengajarkan tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah, kita pun demikian. Kalau kita sudah mengerti, sudah memahami, sudah membaca firman Tuhan, berarti kita harus bisa mengajarkan kepada teman-teman kita, bahkan kepada adik-adik kita, bahkan kepada saudara kita tentang jalan Tuhan. Tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Jadi itu yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada saat ini kepada anak-anak sekolah minggu. Apa coba? Tadi Amang sudah sebutkan dua, ada yang tahu? Oh ada, ya pertama supaya kita mahir akan firman Tuhan, kita harus belajar, kita harus membaca, kita harus merenungkan. Nah yang kedua apa? Benar. Jadi setelah kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita sudah tahu tentang firman Tuhan, maka kita punya tugas, yaitu memberitakan jalan Tuhan, memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang menjadi tugas kita sebagai orang-orang percaya. Jadi bukan hanya tugas pendeta saja ya, tetapi tugas orang-orang percaya. Siapa orang percaya ini? Aku, kamu, orang tua, dan juga orang Kristen
bahkan seluruh anak sekolah minggu yang ada di HKBP Jati Asih. Semangat belajar akan firman Tuhan, semangat untuk selalu membaca firman Tuhan, terlebih semangat untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan hari yang baru, dengan kesehatan yang selalu baru, dan pada saat ini kami berkesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami seperti Apolos benar-benar mahir akan kitab suci dengan terlebih dahulu membaca, mempelajari, dan juga Tuhan merenungkan dalam hidup kami. Dan bahkan memberitakan kepada saudara-saudara kami, teman-teman kami akan jalan Tuhan yang kami pelajari dari firman-Mu. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami, berikan kami kesehatan, begitu juga keluarga kami, orang tua kami, dan jikalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, luar biasa nih Kak, khotbah dari Amang Pendeta Daniel. Iya, khotbahnya tadi bagus banget ya Kak. Nah, tadi Kayana dengar Kak, khotbahnya itu dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28 ya Kak. Betul Kak Erna. Tapi kita mau tarik poin pentingnya aja ya Kak. Nah, Oke. apa sih Kak poin penting dari Pendeta Amang Daniel tadi? Iya, tadi Amang Pendeta Daniel menekankan bahwa Apolos sangat mencintai firman Tuhan. Iya betul. Nah, gimana tuh ya Apolos bisa sangat mencintai firman Tuhan? Dengan rajin baca Alkitab. Baca Kak. Alkitab tiap hari. Wah, selain itu apa lagi tuh Kak? Ya, selain kita harus baca Alkitab, kita juga harus rajin berdoa Kak. Rajin berdoa pastinya ya Kak. Iya betul, rajin berdoa itu menunjukkan bahwa kita anak-anak Tuhan Yesus Kak. Anak-anak Tuhan Yesus. Betul. Jadi baca firman Tuhan tiap hari, berdoa senantiasa, Dan yang terakhir Kak, memuji Tuhan. memuji Tuhan. Biar kita juga boleh semakin mencintai Tuhan Yesus ya Kak Erna ya. Betul Kakak Agnes. Pasti adik-adik udah makin jago nih Kak, makin setia baca firman, makin setia berdoa, makin setia memuji Tuhan. Iya, nah sekarang kita mau tutup ya Kak. Tutup. Ibadah kita hari ini. Oke, Kita mau meresponi firman Tuhan, kita juga mau sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.